Oh iya, bisa. Maksudnya biar kita jalan aja terus gitu. Izin Pak ini siapa nih Bu Irma kah? Oh Pak Ramlan sudah. Izin Bapak Ibu ya menyebutkan namanya lah. Iya, Bu Inka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Selamat siang, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Siang, Ibu. Sebelum ya silakan duduk dulu semuanya. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Doa dipimpin oleh Eka. Silakan Eka, pimpin doanya Eka. Ya, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Eka. Ya, Bu. Ini Ibu sudah memeriksa kehadiran kalian. Ibu lihat di sini kehadirannya sudah hadir semua ya. Alhamdulillah, sudah masuk semua ya. Alhamdulillah. Baiklah Ibu cek kebersihannya dulu ya. Ini Agus, Bu. Ini Agus kenapa Gus? Ada sampah itu Gus. Coba dibuang dulu ya supaya kita bersih ya. Senda bajunya dirapikan. Ini Bu sampah, ini Bu. Ya, Tempat udah, saya udah. ini tadi itu sampahnya Eka, Bu. Dia dibuangnya dibuang di dulu, laci Eka. saya, Supaya Bu. Agus tuh, Bu, bohong. Itu sampah dia makan. Supaya Nggak bersih ada, dulu. Bu, nggak ada. Saya bilang Eka nggak boleh buang di laci, buangnya di tempat sampah, malah di bawah laci saya ditaruhnya sampah, Bu. Eka nih. Iya, yuk sudah buang karena sampah dan lainnya itu adalah sama-sama kita saling menjaga kebersihan. Silakan dirapikan dulu pakaiannya dulu ya. Habis tadi kita istirahat kan, ini masuk jam siang Ibu ya. Ya, Bu. Sudah? Sudah Ibu cek kehadirannya. Baiklah, selanjutnya kita menyanyikan lagu dulu. Nah, ini lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, dihidupkan Ramlan. Lagunya Ramlan. Tadi kan sudah di ini ya. Iya. Silakan. Baiklah, kita menyanyikan lagunya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mana ini suaranya nih? Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau sambungannya menjadi satu Indonesia tanah aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, sudah di stop Ramlan videonya dulu. Tepuk Ya, tangan ini dulu, yang Bu. Ya, tepuk tangan dulu anak-anak. Bagus-bagus ini semua suaranya ya. Oke, Bu, kami kan mau jadi penyanyi, Bu. Bagus sekali Agus. Baiklah, untuk itu kita berdiri dulu semuanya. Tadi habis istirahat, terus sudah makan, nanti gembung lagi perutnya ya. Berdiri semuanya. Terus kalau Ibu bilang pelajaran, bilangnya PPKN. Kalau Ibu bilangnya PPKN, cerdas, cermat, dan aktif. Oke? Siap, Bu. Pelajaran. Siap. PPKN. Mana suaranya nggak kedengaran pelajaran? PPKN. PPKN. Cerdas, cermat, cermat, aktif.
PPKN cerdas Cerdas, cermat dan aktif. Aktif. Aduh ya, nyaring ya suara Agus ya. Oke, dan teman-teman dan siswa-siswa Ya lainnya. Bu, saya nih semangat Bu. Pelajaran Ibu saya semangat. Agus Bebeknya nggak ada biasanya lagi, nyanyi Kak, Bu. dangdut, Bu. Jadinya itu suaranya merdu. Pantas. Ya Bu, saya kan mau seperti Lesti Bu. Oh ya. Baiklah, kita masuk ya. Anak-anak. Ibu mau nanya dulu nih. Ibu mau mengingat nih. Masuk ke dalam pembelajaran lah. Nih Ibu mau ngingat nih. Hari ini kan hari Kamis. Kita kemarin kan hari Rabu belajar apa? PPKN-nya belajar apa? Kedaulatan, Bu. Kedaulatan. Dalam bentuk apa? Kedaulatan ke dalam dan keluar. Ada Kedaulatan keluar. Apa lagi? lima Yang masih ingat. kedaulatan. Macam Rabu Demokrasi, kemarin. Bu. Ya, demokrasi Kedaulatan apa? Tuhan, kedaulatan Demo- raja, kedaulatan Pintar. masyarakat. Salah lah, Bu. Nyodotnya Benar itu benar. Dan juga kita kemarin belajar tentang demokrasi, demokrasi daerah Presiden Soeharto, ya kan? Demokrasi tadi sudah demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi Pancasila juga, tapi di era Soeharto. Dah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, coba baca Ramlan. Tujuan kita hari ini. Baik, Bu. Tujuan pembelajaran yang pertama, menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas prinsip-prinsip kedaulatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menganalisis dan menelaah prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, menyusun dan menyajikan laporan hasil telaah prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya, pintar Ramlan. Lancar sudah membacanya ya. Lancar, Bu. Nah, setelah tujuan pembelajaran kita masuk lagi. Boleh Ramlan? Iya, di sini instrumen penilaiannya. Nah, instrumen penilaian untuk hari ini itu ada instrumen sikap, yaitu selalu mengucapkan syukur. Lalu kita masukkan lagi instrumen sikap ini adalah instrumennya spiritual. Baru instrumen untuk sosialnya itu adalah bertanggung jawab. Baru masuk ke penilaian. Coba kita lihat. Iya, ini penilaian. Nah, penilaian ini kan di sini ada presentasi, ada hasil, ada pelaksanaan, aspek penilaian dan lain-lain. Sudah? Lalu masuk lagi. Iya. Nah, kemarin hari Rabu kan, ayo ada yang masih ingat hari Rabu kita membahas tentang model apa? Yo Asnawati, model apa kita? Hari Rabu kemarin. PBL Bu. PBL, Bu. Iya, PBL. Hari ini kan kita bahasnya tentang PJBL. Ibu. Nah, karena kan kemarin, hari Rabu kemarin kan Ibu sudah bilang, hari ini kan kita proyek. Ya, menyambung materi yang sebelumnya. Oke. Lagi Ramlan, silahkan. Iya. Dah. Ini pembahasan. Nah, tadi kan pembahasannya mengenai demokrasi Pancasila. Dan ini kan adalah PowerPoint dari Ibu, jadi berisi tentang poin-poin yang anak-anak. Anak-anak bisa membuka buku nih, coba. Buku kelas 9. Coba dilihat buku kelas 9, dibuka dulu bukunya. Halaman berapa Bu? Bukunya halaman 72 tentang demokrasi Pancasila era reformasi. Ya Bu. Nah, jadi ini kan poin-poinnya aja. Jadi kalian nanti bisa melihat lagi di sini, di lembar ini. Iya, tetap dibuka ya dulu bukunya ya. Masuk lagi Ramlan. Klik lagi. Iya. Nah, ini adalah demokrasi. Baca dulu Irma, demokrasi Irma. Apa itu Irma? Demokrasi dari
adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Paham demokrasi berdasar pada kepribadian bangsa Indonesia yang perwujudannya ditentukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Iya, cerdas Irma. Itu adalah singkatan dari demokrasi Pancasila. Coba diulang dulu, Ramlan. Nah, demokrasi Pancasila tadi adalah demokrasi yang bersumber kepada kepribadian bangsa Indonesia. Nah, diwujudkan dalam apa? Ya di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Sudah? Selanjutnya, apa sih Bu isi pokok dari demokrasi Pancasila itu? Nah, silakan Ayu, bacakan Ayu. Isi pokoknya apa-apa aja Ayu. Ini Ayu nih jalan-jalan ini, bicara-bicara ini ya. Ganggu-ganggu terus, Bu. Ya sudah Ayu baca Ayu, jangan ganggu Irma Ayu. Enggak, Bu. Orang mau pinjam Bu. Ya, dibaca dulu Ayu ya. Saya aja bacanya, Bu, kalau mereka nggak mau, Bu. Saya mau, Ya saya sudah, mau, Agus. Bu. Isi pokok Memang Cak Irma tuh demokrasi Bu ngobrol terus dari Pancasila. tadi, Bu. Agus Ya, diam, Agus. Gus. Aku mau baca. Ini Ayu dulu Agus ya, baca ya, pintar ya. Ya, Isi oke, Bu. pokok demokrasi Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjabarannya dimuat dalam batang tubuh dan Bu, ke bawah Bu, nggak lihat Bu. Coba bisa batang tubuh dan penjelasan. Ya. Kemudian menghargai serta melindungi hak asasi manusia. Kemudian pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan didasarkan pada kelembagaan. Benar. Ya, Bu. Itu dipahami ya, diingat ya. Berarti isi pokok demokrasi itu pelaksanaan Undang-Undang 1945, saling menghargai atau itu termasuk ke dalam HAM dan pelaksanaan hidup ketatanegaraan didasarkan pada kelembagaan ya. Masuk? Iya. Nah, adapun juga prinsip dan ciri-ciri dari demokrasi Pancasila. Ya Desi, ayo Desi, jangan ganggu temannya Desi, baca Desi, prinsipnya Desi. Baca dulu Desi, prinsip demokrasi Pancasila Desi. Saya, Bu. Ya bentar Irma, biarkan Desi Irma, dia ibu tidur. Pancasila, prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia. 2, pengembalian keputusan atas dasar musyawarah. 3, peradilan yang merdeka, berarti Badan Peradilan Kehakiman merupakan badan yang merdeka. Cita-cita pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi, adanya pemilu secara berkesinambungan, adanya peran-peran kelompok kepentingan. Ya, Bu. Pintar Desi, lancar. Ya, dipahami ya, berarti prinsipnya itu perlindungan hak manusia, hak asasi manusia, pengambilan keputusan dalam musyawarah, dan peradilan yang merdeka. Nah, cita-citanya tadi, pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi, adanya pemilu, dan adanya peran-peran kelompok kepentingan. Masuk lagi, Ramlan. Nah, di sini nih, coba kalian lihat pelaksanaan demokrasi. Karena demokrasi ini pasti ada yang pelaksanaannya yang baik dan ada pelaksanaan yang kurang baik atau buruk. Kita lihat bagaimana sih Bu melaksanakan demokrasi ini secara baiknya bagaimana. Nah, Irma dibaca Irma. Pelaksanaan demokrasi Pancasila secara baik. Yang pertama, dibaca semua nih, Bu. Dibaca poin-poinnya. Yang pertama, hak-hak berpendapat rakyat tidak dibatasi. Kekuasaan di tangan rakyat. Pemilu yang demokratis. Pembentukan lembaga konstitusional. Tidak diskriminatif terhadap etnis tertentu. Tidak ada korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang merajalela. Pintar Irma. Yang Ibu tanyakan lagi kepada kalian. Ini kan banyak nih pelaksanaan demokrasi Pancasila secara baik nih. Adakah yang kalian paham nih? Contoh dari salah satu pelaksanaan demokrasi Pancasila ini. Coba dilihat.
Bagaimana contohnya pemilu yang demokrasi? Bagaimana hak-hak berpendapat? Pemilu yang Bagaimana? demokratis, Bu. Tidak Iya, ada boleh. sogokan, Bu. Pintar. Tidak Apalagi? golput, Bu. Tidak ada Tidak serangan golput. pajak, Bu. Tidak ada Serangan kecurangan, pajak, Bu. Ya. Iya. Nah, berarti kalau kalian bisa sudah memberikan contoh terhadap pelaksanaan, berarti kalian sudah memahami pelaksanaan demokrasi Pancasila itu secara baiknya bagaimana. Nah, lanjut Ramlan, PowerPoint-nya diklik dulu. Iya. Nah, ini pelaksanaan demokrasi Pancasila secara buruk. Berarti kan lawannya nih, lawannya dari demokrasi Pancasila tadi pelaksanaannya secara baik. Yang pertama, ya Eka dibaca Eka nih, Eka Ibu lihat ngantuk ini, sandar-sandar ini. Ya ngantuk, Bu. Baca dulu, Eka. Lapar. Ya. Nah, baca dulu Eka. Pelaksanaan demokrasi Pancasila secara buruk, hak-hak berpendapat dibatasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemilu tidak demokratis, tidak ada kebebasan pers, kekuasaan di tangan presiden, Bu. Iya, bentar. Menurut Eka nih, pelaksanaan demokrasi secara buruk di sini yang bisa Eka ambil contoh penerapannya yang mana? Korupsi, kolusi, dan nepotisme, Bu. Itu seperti apa menurut Eka? Adanya terjadi penyuapan. Nah, pintar. Apalagi? Pemilu tidak demokratis. Di mana itu pemilu tidak demokratis, Eka? Adanya kecurangan, misalnya sudah mencoblos 1 kali, nah datanya dimanipulasi, Bu. Iya, benar. Ini Irmawati menguap ini ya. Ayu si Rejeki ini matanya kemana-mana ini. Yuk berikan contoh dulu terkait PowerPoint yang ada ini. Nah, ini kan tadi sudah dibacakan Eka. Oh, korupsi Perhatikan dia Bu, itu, Bu. bisa Nah, nyogok, Bu. apanya yang disogok Ayu? Iya, Bu. Kan sekarang yang berkuasa kadang-kadang itu yang banyak uang itu yang berkuasa sekarang, Bu. Sama Oh iya, keadilan benar. kan biasanya kita harus, kalau kita di Indonesia sebenarnya negara hukum, harus siapa saja yang berbuat kesalahan harus dihukum dengan menggunakan aturan yang ada. Tapi sekarang ini sepertinya tidak seperti itu, Bu. Iya. Yang berkuasa itu yang punya uang itu yang berkuasa, Bu. Iya. Baik. Udah, lanjutkan lagi Ramlan. Ke poin selanjutnya. Iya, ini foto Ibu ya yang paling cantik. Iya, terima kasih. Baiklah, kita masuk Nanti ke foto Ibu di situ. LKPD. Cantik. Iya dong. Itu yang Cantik. sebenarnya Ibu tampilkan dari awal. Nanti kalian kaget, makanya Ibu taruh di pertengahan itu. Imut-imut, Bu. Hilang saya ngantuk, Bu. Bu, glowing. Nah, Glowing, Bu. coba dilihat. Itu tadi kan ada LKPD ya. Nah, LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Nah, di sini video yang akan Ibu tampilkan adalah pelaksanaan dari demokrasi Pancasila tadi, yaitu pemilu. Ya, Ramlan, bisa di ini? Nah, ini ya videonya. Terdengar suaranya? Enggak, Bu. Beredar Dan video tentang dugaan kecurangan saat pemungutan Mendengar? suara Dengar, Bu. Kabupaten Tapanuli Iya. Tengah, kita Sumatera lihat ya, ini cuma 5 menit saja videonya. Sudah, Bu, sudah. Ya. Dalam Udah, Bu. Ganti itu penyiarnya, Bu. pertama ini terjadi di TPS 01, Ya. Kampung Solok Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Tugas Nah nih lihat cowok ganteng di video itu. menyebut nama Wow. Ria beberapa kali. Kemudian terdengar suara perempuan yang mengabadikan momen ini
menggunakan bahasa daerah mengatakan jelas sekali bukan Delmeria. Nah, berarti kan yang coblosnya beda nama ini. Coba dilihat lagi. Sedangkan di video yang kedua terekam 2 petugas KPPS berbaju merah dan biru secara leluasa berkali-kali memasukkan surat suara ke kotak suara. TPS yang berlokasi Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah ini dalam kondisi sepi. Terkait dugaan pelanggaran ini, Ketua Bawaslu Sumatera Utara tengah mendalami beberapa laporan video terkait kecurangan yang terjadi di Tapanuli Tengah. Jika dinyatakan melanggar peraturan KPU, maka pemungutan atau penghitungan surat suara harus dilakukan ulang. Iya, terima kasih Ramlan. Tutup dulu videonya, Nak. Sehari pasca pencoblosan beredar sejumlah video tentang Iya, ini permasalahan demokrasi yang ada di Indonesia tadi. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya media mind mapping. Nah, diskusikan pertama apa tujuan pembelajarannya. Coba dilihat. Ya, dilihat di PowerPoint-nya pintar ya. Pertama itu kita mendiskusikan materi yang ada di dalam video. Materi apa sih dalam video tadi? Itu demokrasinya sudah dijalankan dengan baik apa buruk itu demokrasinya terkait pemilu buruk, tadi? Bu. Iya, Bu. Jalankan dengan buruk, pintar. Baru buatlah mind mapping. Nah, ini kan banyak nih. Apa sih Bu mind mapping? Langkah-langkahnya bagaimana Bu? Nah, di sampingnya ini Ibu buat nih langkah-langkah membuat mind mapping. Pertama, tentukan topik utama. Baru topik utamanya misalnya tentang pemilu yang kurang baik, kecurangan pemilu. Terus ditambahkan lagi cabang-cabangnya itu apa? Misalnya pemilu, tengahnya cabang-cabangnya kecurangan dalam pemilu. Baru hubungkan lagi di setiap garis-garisnya. Ramlan boleh diklik, Nak. Selanjutnya itu ini ada contohnya ini. Ada contohnya. Contoh mind mapping-nya tadi. Bukan itu yang ini contoh mind mappingnya seperti ini nanti ya kalian buat ya. Coba dilihat, main tuh kan pikiran. Nah, ini contohnya. Yang sebelumnya lagi dari video di atas itu kita ambil nih, ini adalah tugas kelompok. Tugas kelompok kan terdiri dari 3 kelompok aja. Nah, di sini kelompok 1 itu membuat mind mapping-nya mengapa sih Indonesia ini menggunakan demokrasi Pancasila. Nah, itu mengingat pelajaran yang sebelumnya lagi ya, bukan demokrasi parlementer ataupun demokrasi terpimpin. Yang kedua, bagaimana penerapan demokrasi Pancasila ini yang tadi pemilu di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana penerapan demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Desi, melihat Desi? Melihat yang di PowerPoint-nya? Ya, Ibu. Ini tugasnya ya. Bangso, Ya. melihat Bangso? Ya, Bu, lihat, Bu, lihat. Nah. Abdul Senda, melihat? Ya, Bu. Iya. Baiklah, setelah itu lanjut. Ini tadi contohnya tadi. Nah, baru sini didiskusikan mind mapping-nya. Kemarin kan Ibu sudah bilang nih, di hari Rabu itu kita kan akan membuat yang namanya proyek pembelajaran, yaitu mind mapping. Nah, menggunakan kelompok yang kemarin, yang kelompok yang sudah Ibu bagi, supaya menyambung. Nah, waktunya di sini adalah waktunya 30 menit. Kelompok 1 kemarin siapa? Ayo diingat lagi teman-temannya. Kelompok 1 siapa kemarin? Yang hari Rabu kemarin. Ramlan, Bu. 2, Bu. Irmawati kelompok 2, Ramlan kelompok 1. Agus, kelompok berapa Agus? Kelompok dengan Irmawati Agus, coba diingat lagi teman-temannya. Ya, Bu, saya sekelompok sama. Enggak. Nah, Ih, yo. kok kayak gitu sih? Ibu, saya mau ke WC boleh ya Bu ya?
Udah Bu, Udah, saya izin sama ya, Ayu, Ramlan ya tapi- Bu. Irma Ya, nggak Ayu mau izin ya. menerima saya Ya Bu. Bu, WC sebentar ya Jangan, Bu. Agus. Iya, kuasa sebentar ya, Ayu ya. Nanti Ayu ingat ya kelompoknya yang mana. Bu, saya sama Ramlan Bu. Jangan. Kamu sudah beberapa kali sudah pembelajaran PPKN yang lalu sudah sama Ih, Ramlan. Agus nih mau sama Ramlan terus. Enggak Bu, Yo, Ramlan sudah, tuh jangan Bu yang cinta-cintaan ajak-ajak dah. saya, kamu ikut kelompok Jangan, aku Bu. aja, kata Ramlan. Jangan Jangan sama Sudah, mau ya Bu, sudah. jangan mau Bu, jangan mau Bu. enak dia Bu nanti sama yang pintarnya Bu. Iya, makanya ini kan kelompoknya sudah Ya udah sesuai. Bu, saya sama Sudah siapa? saling beda-beda supaya ini ya banyak teman. Lanjut. Nah, anu dulu ya, didiskusikan dulu ya. Tadi waktunya berapa tadi? 30 menit dalam pembuatan proyek mapping. Coba di slide sebelumnya. Nah, Bu kasih dulu ya, 30 menit Ibu tunggu ya. Harus selesai hari ini. Kan karena kemarin sudah persiapan kalian. Yang sudah Ibu suruh bawa kemarin kan, kertas karton, pensil warna. Terus gunting yang ditempel-tempel. Sudah selesai? Belum. Sudah selesai nih, Enggak? Belum, Bu. Ya, baiklah. Ini sudah waktunya 30 menit ya. Kita harus disiplin waktu ya. Baiklah, coba selanjutnya. Nah, Ibu lihat ini. Kalian sudah ini ya, sudah presentasi ya. Bagus-bagus sekali ya hasilnya ya. Ini pemilihan umumnya tadi kelompok 1. Yang kedua pemilihan umumnya kelompok 2. Yang ketiga pemilihan umumnya kelompok 3. Ini kalian ambil dari buku tadi ya, buku pembelajaran ya, dan juga tadi Ibu kasihkan bahan ajar Ibu. Coba dibuka dulu, Ramlan. Bahan ajar Ibu tadi, Nak. Nah, ini kan diambil dari ini kan, bahan ajar Ibu kan? Iya Bu. Bu, Nah, ini kan bahan ajarnya kan lebih lengkap tadi di samping dengan buku-buku. Ya, pindah lagi kita ke hasil presentasinya. Iya. Nah, hasil presentasinya ini kelompok 1 presentasikan dulu. Ini pemilihan umumnya secara bagus ini. Pemilihan umum dulu. Nah, baru sejarah-sejarahnya itu apa. Nah, ini yang sesuai dengan mind mapping ini. Ya, kelompok 1 tadi, Abdul Senda. Bu. Sudah, Bu. Menurut Ayu, gimana nih gambar dari mind mappingnya kelompok Abdul Senda nih, kelompok 1 nih, bagus apa enggak nih? Atau Bagus, cuma Bu. hitam-hitam aja ini? Bagus. Bagus Bu, tapi warnanya kurang menarik Bu. Nah, berarti warnanya Estetik, harus Bu. menarik. Bukan Iya. estetik itu gelap. Oh, itu gelap. Berarti Ayu suka warna-warna pink ya, Ayu ya? Iya Bu, Mewah tuh, ceria Bu. Mewah tuh Ayu. enggak, tapi kalau Nah, itu punya punya sih. punyanya siapa tadi Bu? Abdul. Iya, sama kelompoknya si itu. Paijatun. Oh, ya lumayan lah Bu. Ada Bagus tuh Bu, namanya kita campuran cewek cowok jadinya warnanya jadinya kayak gitu Bu. Nah, Iya Bu, bagus, memang si dan Ayu isi- nih Bu. menurut Bagus, kalian Bu. isinya? Tulisannya Isinya kecil, bagus Bu. nggak? Isinya sesuai nggak? Saya Dengan yang suka sudah yang dikelompokkan tadi. rainbow seperti itu Bu. Kan ceria Bu. Sesuai Bu. Sesuai Bu, tadi Abdul Bu yang nulis semua, saya bantuin dikte jak tadi Bu. Nah, Betul. berarti kan aman ya, nggak ada ini ya. Yang kelompok 2 ini pemilunya, yang ada gambar bunga, ada gambar matahari. Ini hasil Kelompokku, presentasi. Bu. Nah, yuk Irma. Menurut Irma bagus nggak nih kelompok 2 nih hasil Bagus lah presentasinya? Bu, itu ada bunganya yang warna pink kan Bu.
Iya, isinya gimana isinya? Itu tadi saya kerjasama, Bu. Sama Eka, Bu. Sama ya. Lalu yang ketiga ini hasil dari punya Agus nih. Agus, Bangso nih temannya nih, Hasna, Floren ini. Wow, cantik. Kita nggak dipinjamin tadi, Bu, pewarnanya, Bu. Pantas. Nggak ada, Bu. Kami sudah mau pinjamin, Bu. Tapi Irma punya kita Mereka tetap bilang, bagus nggak usah kok." aja, Bu, nggak usah. Katanya gitu, Bu. Memang mereka itu, Bu. Mereka minjamnya waktunya sudah mepet, Bu. Jadi nggak sempat. Ya, betul. Jadi warnanya kita punya pudar-pudar itu, Bu. Kurang pewarnanya, Bu. Iya. Kalau disuruh Bu guru bawa tuh bawa dong. Sudah di titik penghabisan itu, Bu. Yang penting Nggak isinya sisa-sisanya lah, Bu. Iya, yang penting isinya tidak keluar dari materi yang kita ajarkan, baik di bahan ajar maupun yang di buku tadi ya. Selanjutnya, nah ini adalah hasil kesimpulan. Nah, bacakan dulu ya, ini adalah kesimpulan kita semua. Yuk dibacakan ini yang belum aktif ini, Floren ini mana Floren ini? Bacakan Floren, kesimpulannya demokrasi Pancasila saja Floren. Demokrasi Pancasila. Paham demokrasi berdasar pada apa itu, Bu? Nggak kelihatan. Kepribadian bangsa. Kepribadian Indonesia yang perwujudannya ditentukan berdasarkan UUD 1945. Nah, benar atau salah, Bu? Benar. Terus Desi, contoh dari demokrasi Pancasila tadi apa, Desi? Contoh dari demokrasi Pancasila tadi apa, Desi? Sudah kita bahas dalam video tadi. Yo, Ibu ingat. Suara tidak dengar baik-baik, Ibu. Di sini. Pemilu, Bu. Nah, ya, silahkan yang lain. Contohnya pemilu, Bu. Pemilu, Bu. Contohnya pemilu. Nah, terus bagaimana pemilu tadi dilaksanakan? Apakah dilaksanakan dengan baik? Saya Gimana bisa, Bu. tuh? Saya, Bu. Harus Iya. dengan luber, yaitu yang dimaksud dengan Undang-Undang 1945 dalam pasal 22 merujuk pada singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sedangkan jurdil itu adalah jujur dan adil. Iya, pintar. Jadi demokrasinya itu, Bu, demokrasi yang baik. Semua terbuka. Berjalan dengan seperti itu. baik. Tidak ada Ingat yang ya. ditutup-tutupi. Iya, pintar. Nah, berarti di kesimpulan ini demokrasi Pancasila tadi yaitu paham demokrasi berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia yang perwujudannya ditentukan dalam bentuk undang-undang. Nah, salah satu contoh yang kita ambil dari video tadi yaitu demokrasinya pemilu. Pemilu ini apa sih, Bu? Landasan dasarnya itu apa? Dilaksanakan nggak dengan baik? Nah, landasan dasarnya kan adalah luber. Dimaksudkan pada Undang-Undang 1945 pasal apa, Bu? Pasal 22E merujuk dari singkatan langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sedangkan jurdil yaitu jujur dan adil. Jadi pemilu ini adalah luber jurdil. Langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur. Nah, sudah dibuka? Sudah paham kalian mengenai ini tadi? Evaluasi tadi? Paham, Bu, paham. Paham, Bu. Nah, terus Ibu mau menanyakan ini, sebelum Ibu mengasihkan tugas di rumah. Apa saja yang kalian pelajari nih dari kegiatan kita hari ini? Yang sudah kalian pahami dari kegiatan kita hari ini? Yo. Yang kegiatan kalian pahami hari ini apa? Pelaksanaan demokrasi Pancasila daerah reformasi, Bu. Iya, terus apa lagi? Contohnya apa? Contohnya Pemilihan umum, Bu. pemilihan umum.
Ruber. Nah, hal yang menarik deh yang kalian di dalam pembelajaran hari ini kan kita menggunakan proyek basis learning. Hal yang menarik dari PJBL apa? Kita bisa ini, Bu, bikin sesuatu, Bu. Iya, kita bisa menghasilkan sesuatu. Produk, Bu. Produk. Di samping kalian bisa menghasilkan sesuatu, kita juga diminta untuk memiliki sifat yang namanya kreatif. Jadi Bu lihat tadi hasil-hasil presentasi itu sangat bagus kreatifnya. Wah, luar biasa dah. Nah, terus hambatan nih dari kalian membuat mind mapping tadi apa hambatannya? Waktu yang Hambatannya begitu pewarna, singkat, Bu. Waktunya Waktu yang disingkat, singkat, Bu. benar. Iya, Terus Bu. apa Warna, lagi, Bu. Hasna? Karena iya warna, kenapa warnanya tadi nggak bawa kan tadi kan? Bawa, Bu, tapi kan nggak lengkap, nggak dipinjami, Bu. Iya, nanti Ibu bawakan ya, Ibu sendiri yang bawa alatnya nanti supaya kita Ya, semua Bu. aman ya. Ya, Bu. Nah, berarti kata Hasnah tadi waktunya baik, nanti pertemuan selanjutnya untuk kita mind mapping atau peta konsep atau bentuknya kita poster, nanti Ibu perpanjang waktunya. Ya. Selanjutnya itu, adakah kalian kurang mengerti nih mengenai materi kita hari ini nih? Kayaknya tadi paham aja kan semuanya nih, atau apa nih yang Bu saya belum mengerti Bu apa gitu mengenai Sudah materi paham, ini? Bu. Sangat paham. Sudah paham, Bu. Sudah paham sudah ya. paham, Bu. Sudah. Nah, Ibu juga sudah memberikan kesimpulan kan juga hari ini. Baiklah, Ibu akan memberikan yang namanya tugas di rumah. Jadi tugas ini nanti dikumpul hari Senin. Kan kita seminggu itu ada 3 kali ya, PPKN itu masuk ke 3 kali ya di kelas 9 ya. Hari Senin nanti dikumpul. Ini adalah tugas rumah yang pertama, demokrasi apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah, demokrasi apa saja yang ada di sekolah, dan demokrasi apa saja yang telah kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mau mengukur nih tingkat keaktifan kalian, tingkat pengetahuan kalian, apakah kalian sudah memahami materi hari ini. Makanya itu Ibu kasihlah tugas di rumah lagi untuk meningkatkan pemahaman kalian dalam menganalisis demokrasi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu kita masuk ke sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Jadi setelah dikumpulkan besok, dikumpulkan hari Senin maksudnya, nanti kita hari Seninnya membahas tentang sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, itu juga di bab 3 tadi. Nah, baiklah anak-anak, terima kasih banyak ya. Karena juga waktu kita hampir selesai ya, kita memang jamnya memang harus sudah istirahat. Baiklah, alhamdulillah berarti hari ini sudah selesai ya, sudah materinya ini materi tentang demokrasi Pancasila ini sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya Ibu tutup ya pembelajaran PPKN kita hari ini, dan ingat tadi dikumpulkan ya. Hasna kumpulkan ya tugas-tugas mind mappingnya tadi ya. Iya, Bu. Nah, nanti tugas-tugas itu kita ulang lagi pembelajarannya pada saat kita mau ujian semester 1. Nah, baiklah Bangso, pimpin doa dulu Bangso sebelum mengakhiri pembelajaran. Baiklah teman-teman, kita akhiri. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih banyak. Selamat pagi, Terima kasih banyak Bu. anak-anak. Istirahat dulu ya, kita gunakan waktunya istirahat. Waktunya kita masuk lagi untuk pembelajaran matematika, waktunya masuk ya. Ya, Bu. Dadah, Ya, Bu. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Silahkan istirahat dulu ya.